sama-sama belajar. Mungkin bisa di next, Kak. Baik, teman-teman, di sini saya punya waktu 30 menit untuk menyampaikan beberapa tips, dan di sini saya membagi menjadi 4. Yang pertama itu dimulai dari langkah awal di dalam menyusun rencana dan juga tujuan program kerja, kemudian dilanjutkan dengan pengorganisasian serta pembagian tugas, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan dan juga monitoring progres, kemudian di nomor 4 saya akan memberikan sedikit pengalaman tentang bagaimana komunikasi organisasi dan juga kolaborasi. Next. Baik, teman-teman di sini memasuki materi yang pertama mengenai bagaimana sih cara menyusun rencana dan juga merancang tujuan program kerja. Nah, teman-teman di sini kan kita berbicara mengenai program kerja yang ada di dalam organisasi mahasiswa, dan tentu saja program kerja itu kan berada di bawah naungan fakultas atau bisa juga di bawah naungan program studi. Nah, oleh karena itu, yang pertama kali harus dilakukan adalah kita perlu memahami bagaimana visi dan misi dari organisasi. Karena masing-masing organisasi mahasiswa pasti akan berdiri dengan visi misi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, sebelum program kerja disusun, kita sebagai orang yang akan mengadakan program kerja perlu memahami visinya terlebih dahulu. Misalnya nih, untuk lebih gampang ya teman-teman, misal dalam sebuah organisasi itu ingin meningkatkan prestasi mahasiswa. Nah, berarti yang harus digali adalah kita lompat ke nomor 2 nih. Di sini ada amati dan observasi. Nah, kita perlu melihat sebenarnya masalah atau peluang apa yang ada di dalam program studi tersebut, atau di dalam fakultas. Misalnya nih, di dalam fakultas itu ternyata banyak sekali minat mahasiswa yang belum terserap dengan baik. Nah, melihat adanya peluang dan juga permasalahan tersebut, kita sebagai salah satu bagian dari Ormawa perlu memiliki sensitivitas yang tinggi. Jadi kita bisa mengangkat permasalahan tersebut untuk kemudian dibuatkan sebuah program kerja. Nah, teman-teman, di sini kita juga perlu nih melihat bagaimana sih penerapan program kerja terkait minat dan bakat yang ada di Ormawa lain. Nah, jadi kita semacam melakukan observasi terlebih dahulu, survei-survei terlebih dahulu tentang bagaimana konsepnya, kemudian bagaimana implementasinya, yang nantinya perlu kita adaptasikan di dalam program kerja Ormawa kita. Nah, kemudian masuk ke yang nomor 3, yaitu merancang dan juga menyesuaikan. Nah, di sini kita balik lagi kepada kondisi di dalam program studi atau fakultas di kampusnya kita, sebenarnya masalahnya seperti apa. Misalnya nih teman-teman, kalau yang ada di program studinya kita, misalnya permasalahannya itu terkait minat bakat yang kurang terserap. Minat bakat apa yang kurang terserap? Misalnya untuk minat bakatnya itu futsal itu nggak ada nih. Nah, berarti kita perlu nih mengadakan survei secara general untuk mengetahui sebenarnya teman-teman butuh apa gitu. Jangan sampai kita udah buat sebuah program kerja, tapi ternyata nggak dibutuhkan sama teman-teman gitu. Jadi perlu sekali untuk memastikan bahwa program kerja atau hal yang akan kita angkat itu adalah benar-benar hal yang memang dibutuhkan di dalam program studi atau fakultas kita. Nah, kemudian yang selanjutnya kita perlu mendesain program kerja secara spesifik. Nah, tadi kan kita sudah melakukan observasi, kemudian mengadaptasi nih teman-teman. Nah, kita perlu memberikan penjelasan secara rinci, baik itu berkaitan dengan deskripsinya seperti apa, kemudian tujuannya apa, sasarannya itu siapa saja sih, kemudian target yang mau dicapai itu seperti apa, baik secara kuantitatif ataupun kualitatif. Misalnya, secara kuantitatif kita bisa nih mengumpulkan setidaknya 10 mahasiswa yang nantinya berpotensi untuk mengikuti perlombaan misalnya. Kemudian secara kualitas, misal dalam satu periode itu bisa meningkatkan prestasi sebanyak berapa persen seperti itu. Jadi harus ada kuantifikasi dari setiap targetnya. Kemudian sumber dayanya, dari program kerja kita itu kira-kira akan melibatkan siapa saja? Apakah melibatkan mahasiswa, pihak eksternal, atau mungkin bisa saja Bapak Ibu dosen yang ada di kampus kita. Nah, kemudian yang selanjutnya ada waktu dan tempat. Untuk waktu ini akan dilaksanakan kapan, kemudian di mana, itu harus jelas. Kemudian terkait dengan kepanitiaan, kira-kira nanti kepanitiaannya mau seperti apa? Apakah kita mau open recruitment atau cukup menggunakan orang-orang internal? Nah, ini perlu sekali untuk diberikan desain secara spesifik. Dan yang paling penting adalah terkait dengan rancangan anggaran. Karena kan kita berada di lingkungan akademisi ya, kita perlu mengajukan yang namanya proposal untuk pencairan. Jadi kita perlu memberikan spesifikasi terkait dengan rancangan anggaran. Nah, untuk secara general, bagaimana cara kita di dalam menyusun rencana dan juga tujuan itu seperti itu, teman-teman. Mungkin bisa next, Kak.
Nah, teman-teman, ini kita langsung masuk ke tahap selanjutnya, yaitu bagaimana cara mengorganisasikan program kerja. Kalau tadi kita sudah menyusun program kerja dan juga tujuannya, nah di sini ketika sudah ada desain secara matang, maka kita perlu mengorganisasikan supaya program kerja itu bisa berjalan dengan baik. Nah, di sini saya membagi menjadi 4 tahap. Yang pertama itu terkait dengan tanggal dari program kerja. Nah, menurut saya berdasarkan pengalaman, untuk tanggal itu adalah hal yang sangat penting. Jadi biasanya dalam satu periode Ormawa itu kita perlu melakukan setting terhadap tanggal dari masing-masing program kerja. Misalnya di bulan Januari kita akan mengadakan satu program besar, kemudian Februari tidak ada program besar, kemudian Maret ada program besar. Nah, di situ kita perlu melakukan analisis, jangan sampai kita menyusun sebuah tanggal yang nanti bertabrakan dengan program kerja yang lain, atau mungkin menyusun sebuah tanggal yang di hari itu ternyata sudah ada aktivitas-aktivitas lain. Nah, teman-teman di sini perlu kita melakukan analisis. Yang pertama itu terkait dengan kondisi sasaran. Misalnya, sasaran kita adalah mahasiswa baru. Nah, kalau sasaran kita adalah mahasiswa baru, jangan sampai kita membuat program kerja yang bersamaan dengan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru atau PKKMB. Karena apa? Karena nanti mahasiswa itu kan sudah pasti akan disibukkan dengan kegiatan PKKMB dari kampus. Masa kita harus mengadakan kegiatan lain. Selain dari sisi fokus sasaran juga sudah berkurang, dari kita sendiri juga sudah kekurangan energi untuk bisa menyusun dengan baik. Jadi perlu sekali diperhatikan mengenai pemilihan tanggal setiap program kerja. Kemudian mitra dan juga Ormawa, apakah bagaimana sih kesiapan pihak eksternal dan juga kesiapan kita di dalam mengorganisasikan. Nah, itu perlu sekali untuk diperhatikan. Ini juga berkaitan sekali dengan adanya Hari Peringatan Nasional. Misal tanggal 17 Agustus, jangan sampai kita membuat program kerja besar di tanggal tersebut. Karena apa? Kalau secara kualitas di tanggal tersebut, hampir sebagian besar masyarakat Indonesia akan merayakan kemerdekaan. Jadi, kalau kita membuat acara di tanggal itu akan sangat susah dan sangat challenges untuk kita sebagai penyelenggaranya. Kemudian yang kedua ada timeline. Setelah kita menentukan tanggal yang tepat, itu kita perlu sekali membuat timeline. Karena apa? Timeline itu ibarat sebagai patokan untuk setiap target atau progres yang akan kita kejar. Yang pertama itu open recruitment. Kira-kira kita mau melakukan open recruitment itu berapa lama? Misalnya 1 minggu. Berarti kita perlu membuat targeting. Kira-kira untuk hari 1 sampai 3 itu berapa persen target dari setiap masing-masing divisi yang kita buka. Kemudian untuk di hari terakhir, apakah nanti kita akan perpanjangan atau tidak? Nah, itu perlu sekali untuk dianalisis lebih jauh. Kemudian yang kedua, temu perdana. Kira-kira setelah open recruitment dan juga analisis serta penerimaan, kapan kita akan melakukan temu perdana? Kemudian kita juga perlu nih menentukan hari untuk rapat rutin supaya apa? Supaya perkembangan atau progres dari masing-masing divisi atau si itu nanti bisa tersampaikan dengan baik. Kemudian kita juga perlu menentukan kapan mau simulasi, kemudian gladi bersih, gladi kotor, dan juga hari pelaksanaan. Kemudian yang ketiga, ini kita masuk ke realnya, yaitu open recruitment. Nah, di dalam sebuah kepanitiaan itu sebenarnya ada beragam cara ya untuk open recruitment. Ada yang cukup menggunakan anggota internal, ada yang sampai membuka rekrutmen supaya bisa mendapatkan panitia yang lebih banyak dan lebih berkualitas. Nah, dalam hal ini ketua event atau ketua program kerja perlu sekali untuk melibatkan semua koordinator si atau bidang. Jadi sebenarnya kalau berdasarkan pengalaman untuk setiap program kerja itu untuk koordinator si atau bidang, misalnya keuangan, sponsor, acara, dan sebagainya, itu perlu kita rekrut terlebih dahulu sebelum kita mengadakan open recruitment. Dan sebisa mungkin orang-orang yang kita rekrut adalah orang-orang yang sudah berpengalaman, sudah terpercaya, dan memiliki komitmen tinggi. Jadi kayak kita melakukan scout talent seperti itu. Nah, kemudian pada saat open recruitment, kita perlu melibatkan semua koordinator bidang untuk memberikan analisis dan juga terlibat di dalam open recruitment. Nah, kemudian yang kedua, kita perlu melakukan analisis beban kerja untuk menentukan SDM. Kira-kira berapa banyak panitia yang dibutuhkan di masing-masing si. Jangan sampai kita hanya ngarang saja, udah 50 aja. Jangan sampai seperti itu, karena ketika dalam sebuah kepanitiaan tidak dilakukan analisis beban kerja, itu nanti dampaknya adalah ketika terlalu banyak
banyak, itu panitia menjadi tidak produktif, banyak yang nganggur. Tetapi ketika kurang, itu akan repot, jadi banyak beban kerjanya gitu. Ini perlu diperhatikan juga karena berkaitan dengan besar kecilnya atau seberapa luas sih cakupan dari program kerja kita. Kemudian yang ketiga, perlu sekali pengalaman, keahlian, komitmen, dan 4C. Nah, teman-teman, untuk pengalaman, keahlian, komitmen, dan 4C ini penting karena di dalam sebuah event kita perlu melakukan koordinasi dan juga menciptakan kreativitas mau didesain seperti apa sih sebenarnya program kerja kita. Nah, oleh karena itu kita perlu memilih orang-orang yang sesuai dengan keahliannya. Misal yang punya relasi banyak terkait sponsorship, lebih baik kita masukkan di bidang sponsor. Kemudian yang memiliki analisis keuangan baik kita masukkan di bidang bendahara seperti itu. Jadi kita perlu memperhatikan pengalaman dan juga keahliannya. Kemudian yang selanjutnya ini mohon maaf yang keempat ya, itu seleksi. Nah, untuk seleksi sebenarnya sangat beragam. Teman-teman bisa melakukan modifikasi di sini, tapi biasanya untuk lebih enak itu yang pertama memang administrasi dulu. Jadi kita tahu background-nya mereka seperti apa, misalnya beri pengalamannya dan sebagainya. Kemudian perlu wawancara. Nah, sebenarnya kalau wawancara itu lebih ke validasi terkait komitmen, apakah benar-benar niat atau tidak untuk mengikuti di sini. Kemudian portofolio juga penting. Misalnya bagi staf yang di bidang desain, kita perlu tahu seberapa sih tingkat kreativitas mereka di dalam menciptakan desain misal pamflet atau dan sebagainya. Kemudian yang keempat, setelah kita ada open recruitment, itu kan sudah ada pengumuman nih teman-teman. Nah, kita masuk ke pembagian tugas. Sebenarnya untuk pembagian tugas itu kalau dari pengalaman hanya dibagi menjadi dua macam. Yang pertama itu pendelegasian dari ketua kepada koordinator si atau bidang. Kemudian yang kedua ada pendelegasian nih dari masing-masing koordinator kepada staf. Jadi pembagiannya itu ada dua tingkatan. Nah, untuk lebih jauhnya akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, terkait dengan pembagian tugas, itu berkaitan juga dengan pelaksanaan dan monitoring progres. Jadi di sini saya bagi menjadi dua, yang pertama monitoring di bidang atau SI, dan yang selanjutnya ada monitoring umum. Jadi yang pertama di monitoring bidang ini berkaitan dengan koordinator masing-masing bidang atau SI terhadap staf di dalamnya. Nah, yang pertama itu setelah ada rapat umum atau tamu perdana, itu perlu sekali adanya komunikasi dan juga koordinasi awal. Karena ini bertujuan untuk memvalidasi kita sebenarnya paham atau tidak dengan job desk-nya kita, kemudian apakah terdapat kebingungan terkait dengan acara itu bisa diperjelas di sini. Kemudian yang kedua, di sini koordinator dari masing-masing bidang juga perlu menentukan batas waktu penugasan. Misalnya untuk pembuatan proposal harus sampai kapan, kemudian pengajuannya kapan, kemudian pencairannya kapan, kemudian pembuatan tema, rangkaian acara itu mau seperti apa. Nah, mau deadline-nya kapan itu supaya nanti bisa memberikan target kepada teman-teman, kira-kira bisa dikerjakan berapa hari. Jadi untuk persiapannya kita itu menjadinya tidak mendadak gitu. Kemudian yang ketiga ada monitoring dari koor di masing-masing bidang. Di sini tujuannya adalah untuk mengawasi bagaimana sih sebenarnya teman-teman staf bekerja di masing-masing job desk-nya. Apakah ngilang atau dikerjakan dengan benar nih. Nah, jadi tugasnya koordinator di situ. Kemudian ada pengerjaan tugas dari masing-masing staf. Ini berkaitan dengan komitmen dan juga tanggung jawab kita di dalam mengerjakan tugas. Kemudian dari masing-masing staf itu perlu sekali untuk melaporkan kepada koordinator. Nah, nanti koordinator itu perlu memberikan feedback atau revisi terhadap pekerjaan dari staf. Kemudian yang terakhir, yang keenam, itu dari masing-masing koordinator perlu memberikan pelaporan kepada ketua panitia atau di dalam rapat umum. Nah, kita masuk ke bagian monitoring umum yang berkaitan dengan pendelegasian tugas dari ketua panitia kepada masing-masing koordinator. Nah, di sini ketua panitia itu sebaiknya melakukan pengecekan atau pemantauan terkait dengan progres dari masing-masing bidang. Nah, di sini ketua juga perlu sekali untuk menerapkan komunikasi dua arah. Jadi, tujuannya adalah untuk memberikan transparansi sebenarnya bagaimana sih kondisi di masing-masing bidang dan apakah ada kendala, adakah kritik atau adakah saran. Jadi nanti ketua bisa memberikan feedback atau bisa memberikan saran-saran supaya kinerjanya itu tidak jomplang. Misalnya untuk di satu divisi itu sudah
divisi acara nih, divisi acara udah siap konsepnya tinggal DP, tapi ternyata di bagian sponsor atau di bagian bendahara itu ada kendala keuangan. Nah, di sini kita perlu melakukan komunikasi yang sifatnya diagonal supaya sama-sama bergeraknya itu satu irama dan satu langkah. Jadi tidak ada yang terlalu maju dan tidak ada yang terlalu keteteran gitu. Kemudian di sini ada komunikasi atau forum komunikasi secara rutin. Nah, untuk komunikasi sendiri ini sebaiknya dari ketua itu juga harus respect terhadap teman-teman yang ada di masing-masing divisi. Tujuannya apa? Karena kita kan tidak tahu ya, ketua itu kan terlalu banyak, cakupannya luas. Jadi ketua itu harus respect terhadap kendala yang ada di bawah. Misalnya yang di bawah itu ada kendala terkait nggak punya sinyal nih, misalnya ada kendala dalam akses Canva dan sebagainya. Nah, ketua sebaiknya di sini perlu berperan aktif di dalam memberikan solusi-solusi terkait permasalahan yang ada di bawah seperti itu. Next, Kak. Nah, di sini saya akan menjelaskan kelanjutan terkait dengan komunikasi dari organisasi dan bagaimana melakukan kolaborasi. Jadi ini adalah semacam penjelasan lebih lanjut dari tadi yang ada di bagian monitoring. Ini saya bagi menjadi 3. Yang pertama terbuka, kemudian aktif, dan 2 arah. Sebenarnya ini adalah 3 hal atau 3 prinsip yang biasa saya terapkan ketika terlibat di dalam sebuah kepanitiaan. Nah, yang pertama itu terbuka. Berdasarkan pengalaman saya, banyak sekali hal yang sepele sebenarnya, tetapi menjadi kendala hanya karena teman-teman itu tidak terbuka terhadap kendalanya. Misalnya, ketika ditanya apakah aman untuk desain-desainnya, apakah bisa selesai tepat waktu? Bisa, tapi ternyata laptopnya rusak, atau ternyata banyak kegiatan lain. Jadi kita yang berada di posisi yang lain itu sudah memberikan tanggung jawab, tapi ternyata memang ada kendala. Nah, kurang terbuka ini dampaknya sangat besar terhadap kesuksesan dari sebuah event. Jadi perlu sekali untuk bisa memberikan keterbukaan. Kemudian yang kedua itu terkait keaktifan. Nah, di sini setiap masing-masing staff itu perlu aktif baik di WA maupun di dalam sebuah rapat. Nah, kita juga perlu aktif terhadap tantangan. Artinya tantangan itu untuk dihadapi, bukan untuk dihindari. Ketika ada tantangan, maka kita perlu memberikan solusi-solusi. Dan juga kita perlu merespon kendala dengan aktif. Kemudian yang ketiga ada 2 arah. Jadi di sini baik itu kritik, kemudian saran, feedback ataupun evaluasi perlu disampaikan secara terbuka dan dengan kesopanan. Next, Kak. Nah, teman-teman, di sini adalah slide terakhir saya. Di sini saya mengutip dari James Allen. Dia berkata bahwa good thought and actions can never produce a bad result. Bad result and action can never produce a good result. Jadi, dalam sebuah event itu sebenarnya berkaitan dengan bagaimana pola pikir dan juga action kita. Ketika kita memiliki pola pikir yang baik, mindset yang baik, dan kita bertindak dengan baik, maka tidak mungkin acara kita akan buruk. Tetapi sebaliknya, bila kita sudah negative thinking dan kita bertindak yang negatif, itu tidak mungkin acara kita akan berjalan dengan baik. Nah, mungkin sekian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya sangat terbuka terhadap kritik saran teman-teman. Dan di sini nanti apabila teman-teman ada yang ingin ditanyakan, boleh sekali untuk ditanyakan. Kalau dari saya ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam. Thank you, Kak Eni. Tadi materinya daging banget ya. Ini teman-teman 50 orang yang ada di sini pasti pada udah banyak yang beberapa orang yang pengen nanya gitu, udah nggak sabar, ayo dong nggak sesi Q&A, ayo dong nggak sesi Q&A, tapi sabar dulu teman-teman, kita masih ada 1 speaker nih, ada Kak Fauzi, tapi sebelum itu aku mau ngucapin thank you dulu ke Kak Eni atas materi yang super duper luar biasa. Tadi kita juga udah dikasih nasihat gitu, kalau ngadain event jangan negatif thinking dulu ya Kak ya, jangan negatif thinking dulu, nanti pasti nggak ada yang minat, nanti nggak ada yang peserta, jangan ya Kak ya. Kalau ada event kalian harus positive thinking kata Kak Eni teman-teman. Oke, thank you so much Kak Eni. Aku langsung aja ke Kak Fauzi nih. Halo Kak Fauzi. Halo Dewi, udah dengar ya? Suaraku jelas ya? Jelas Kak. Oke. Oke Kak Fauzi, apakah sudah siap? Sudah siap dong. Oke, mungkin langsung aja karena teman-teman yang ada di sini kayaknya udah nggak sabar gitu. Oke Kak Fauzi, waktu dan tempat aku persilakan. Oke, halo teman-teman semua.
ngingetin lagi ya untuk open cam biar aku bisa ngeliat muka teman-teman, biar kita bisa berinteraksi. Nah, sebelumnya mungkin tadi Dewi juga udah kenalin aku, kenalin sebelum nanti kita berbicara lebih jauh, kenalin sebelumnya aku Fauzi, aku event management atau event manager di Kampus Inovatif. Jadi apa yang coba aku sampaikan sekarang semoga bisa relevan ya dengan teman-teman, karena aku ikut HMJ atau ikut himpunan, ikut BEM itu udah berapa tahun yang lalu, jadi semoga tetap relevan karena aku juga ada dialog secara rutin dengan teman-teman Hima, jadi semoga apa yang aku sampaikan juga relevan gitu ya. Nah, aku izin share screen teman-teman. Apakah sudah terlihat? Sudah ya, kayaknya ya. Udah, Kak. Udah ya. Oke, jadi hari ini spesial banget ketemu dengan teman-teman. Di sini ada Kak Eni juga tadi udah nyampein beberapa hal terkait dengan Om Awa, dan mungkin sangat relevan kalau Kak Eni, karena Kak Eni juga menjalaninya gitu. Nah, jadi mungkin nanti aku mencoba untuk share juga dari sudut pandang profesional gitu ya, karena aku kebetulan juga ngelola event, terus kemudian ngedevelop event, nggak cuma event-event yang per project aja, tapi dalam setahun ngapain aja juga aku tuh nyusun gitu program kerjanya sekiranya bakal seperti apa gitu. Nah, ini juga dulu aku pelajari di organisasi mahasiswa, tapi ini apa ya, aku pelajari juga ketika aku ada di profesional gitu. Nah, di sini juga ada yang udah open camp juga, ada Vanessa. Halo Vanessa, aku nyapa-nyapa dulu ya. Vanessa dari mana? Suaranya nggak kedengeran ya Vanessa ya? Atau aku dong yang nggak dengar? Sedang diperbaiki oleh Vanessa sepertinya. Mungkin bisa lewat chat ya kalau kalau mic-nya nggak bisa ya. Vanessa dari Hima PADP UNY. PADP itu Pendidikan Angkatan Darat, bukan ya? Oke, oke. Eh, Vanessa dengan teman-teman yang lain atau sendiri aja dari Hima PADP? Ada rekan-rekan yang lain? Administrasi perkantoran. Oke, keren. Teman-teman yang lain juga nih, boleh ada teman yang lain Kak? Oke, sip. Teman yang lain juga temennya Vanessa ya, boleh on cam silakan. Ada Kak Norifa Dwi, terus ada Kak Vito Pratama, silakan untuk kalau on cam santai aja ya. Kalau boleh tahu ini dari ini deh, aku nyapa-nyapa Udin lagi. Vito Pratama dari mana Vito Pratama? Kayaknya nggak asing ya sama namanya ya. Kayaknya udah sering ikut event KI deh. Atau baru pertama kali? Halo Kak Vito. Oh Norifa. Maaf Kak, saya sedang tidak bisa on cam. Oke. Lagi di jalan kayaknya. Terus ada lagi Kak Vito nggak bisa ini ya, nggak bisa on cam juga ya. Ada M Irfan, apakah bisa on cam juga? Tidak bisa on cam juga atau bisa on mic seenggaknya? Ini mungkin aku nanti sambil nunggu teman-teman yang bisa on cam, tapi aku coba untuk nanya ke teman-teman ya. Silakan untuk teman-teman ngajuin aja atau raise hand dan sebagainya. Kalau misalnya aku tanya sebenarnya untuk hari ini apa sih yang diharapin teman-teman gitu untuk sesi ini gitu. Dari sesi ini tuh teman-teman pengen dapat apa itu, biar nanti aku mungkin juga bisa bisa share juga tentang atau terkait dengan apa yang diharapkan oleh teman-teman di sesi ini gitu. Silakan, boleh open mic aja boleh, kalau mau open mic juga, open cam juga boleh. Siapa yang mau ini? Maaf Kak. Belum ada, belum ada. Bentar, aku tunjuk aja nih. Kira-kira Kak, bentar ya. Aku sambil sambil nanti sebelum mulai ya, karena aku juga pengen denger nih dari teman-teman pengennya tuh dapat apa sih dalam sesi hari ini gitu. Ini bisa tulis di kolom chat aja kalau misalnya nggak mau on cam atau nggak mau on mic, kayaknya introvert semua ya yang ikut kelas ini kayaknya ya.
Jadi silakan untuk tulis di kolom chat juga nggak apa-apa. Nah, sambil nanti teman-teman bisa nulis di kolom chat, aku terus ini kayaknya ada yang on mic barusan atau kepencet. Oke. Ya udah nanti aku tunggu ya keberanian dari teman-teman. Jadi jadi aku tantang tuh. Jadi silakan kalau nanti yang berani nanti boleh tulis di kolom chat, terus nanti di sesi tanya jawab aku coba tanya-tanya lagi, atau nanti di tengah-tengah aku juga coba nanti nanya-nanya ke teman-teman juga. Nah, aku coba mulai. Semoga tetap relevan dan bisa ada insight gitu buat teman-teman. Jadi hari ini itu aku bikin subtema sendiri, walaupun sebenarnya ini subtemanya juga mirip-mirip dengan apa yang sudah diminta oleh teman-teman Komisi Inovatif gitu ya, terkait dengan strategi eksekusi program kerja yang efektif. Dari saya ada beberapa hal terkait dengan hal ini gitu. Sebenarnya ada 3 hal. Yang pertama mungkin adalah memahami pentingnya eksekusi program kerja yang efektif. Jadi sebelum nanti kita ngebahas soal eksekusi program kerja yang efektif, kita juga harus paham sebenarnya apa tuh eksekusi yang efektif itu gimana sih gitu, definisi efektif itu gimana gitu buat teman-teman gitu. Nah, karena mungkin di sini kita juga udah punya perspektif yang berbeda-beda gitu ya tentang eksekusi yang efektif. Tapi nanti aku coba bahas tentang apa itu eksekusi efektif. Yang kedua, mengetahui langkah-langkah praktis dalam menjalankan program kerja dengan sukses gitu. Artinya kita juga harus tahu ketika kita udah tahu paham tentang apa itu eksekusi yang efektif, kita juga harus tahu langkah-langkahnya tuh untuk mencapai itu tuh apa sih gitu. Dan nanti mungkin bisa nanti aku share sih materinya, aku juga share ke teman-teman gitu ya. Jadi semoga nanti bisa bermanfaat. Terus yang ketiga adalah memahami strategi untuk mengatasi tantangan dalam eksekusi program kerja. Jadi strategi dan pastikan ketika teman-teman bikin strategi program kerja dalam setahun dan sebagainya, aku rasa kita semua tahu gitu bahwa yang terjadi di lapangan itu sangat-sangat abstrak gitu. Itu bahkan sering banget di luar dari rencana dan sebagainya. Jadi nanti aku akan bahas satu-satu. Yang pertama dulu mungkin yang aku bahas adalah memahami pentingnya eksekusi program kerja yang efektif. Yang tadi aku bilang, definisi eksekusi program kerja itu sebenarnya apa sih yang efektif gitu. Nah, kalau dari saya sendiri atau nanti teman-teman juga bisa nambahin, definisi eksekusi program kerja adalah proses penerjemahan rencana menjadi tindak nyata. Artinya apa yang teman-teman rencanakan dalam setahun gitu misalnya atau dalam satu periode itu adalah itu harus dieksekusi secara langsung atau secara nyata gitu. Tentunya itu melalui proses perencanaan yang baik, melalui proses perencanaan yang matang dan sebagainya. Terus kemudian yang kedua adalah pentingnya eksekusi yang efektif itu tuh buat apa sebenarnya gitu kan. Nah, pentingnya eksekusi efektif itu untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dan memaksimalkan sumber daya yang ada. Seperti yang mungkin kita tahu bareng-bareng itu ketika ketemu dengan organisasi mahasiswa di kegiatan Kampus Connect, teman-teman tuh sering banget cerita kalau sumber dayanya kayak gini lah, ada yang aktif, ada yang enggak dan sebagainya gitu. Dan ini juga jadi salah satu hal yang mungkin juga nanti aku bisa sharing gitu. Bagaimana kemudian merawat sumber daya yang ada dan sebagainya. Nah, eksekusi yang efektif itu terjadi jika nantinya sumber daya itu juga bisa dimaksimalin. Makanya di sini ada 2 pemahaman mengenai pentingnya eksekusi program kerja yang efektif. Next, yang kedua mengetahui langkah-langkah praktis dalam menjalankan program dengan sukses. Ini ada beberapa, aku tayang di sini aja semuanya. Nah, ini dia. Ada kurang lebih 5 langkah-langkahnya tuh. Yang pertama rencananya gimana sih sebenarnya untuk ngejalanin program kerja. Terus komunikasinya gimana? Komunikasi organisasi tadi juga udah sempat dibahas sama Kak Heni. Terus kemudian apa resikonya gitu. Kira-kira kita tuh bisa mitigasi resikonya apa enggak gitu. Terus implementasinya bakal seperti apa, dan yang terakhir adalah evaluasi. Kita bahas satu-satu. Jadi untuk rencana program kerja itu gimana, harus jelas tentunya. Ini aku coba menyampaikan dari sudut pandang profesional. Karena ujung-ujungnya teman-teman sebenarnya ketika sekarang lagi belajar organisasi di kampus, organisasi mahasiswa, ujungnya besok tuh bakal kepake banget di dunia kerja. Apalagi kalau teman-teman besok kerjanya di bagian event, di bagian manajemen gitu dan sebagainya.
itu tuh bakal kepake banget secara apa ya, secara skill eh, cara skill sosial kita, artinya gimana kita berhadapan, sama skill gimana kita bisa memanage kerjaan gitu. Nah, ini di rencana kerja ini atau rencananya gimana ini ada 3 hal. Yang pertama adalah jelasnya tujuan dan sasaran. Artinya kita tahu dalam setahun itu sebenarnya tujuan program kita tuh buat apa sih gitu. Jangan sampai pada akhirnya yang sering kali aku lihat adalah kita itu hanya menjadi pewaris gitu. Kita itu hanya menjadi pewaris dari proker-proker yang sudah ada sebelumnya gitu misalnya. Sedangkan tujuannya nggak diterapin gitu karena jangan-jangan tujuan dari tahun ke tahun atau dari periode ke periode itu bisa berubah gitu. Karena dengan keadaan dan kondisi yang berubah juga gitu. Jadi teman-teman juga harus bisa menyesuaikan, harus jelas gitu tujuannya tuh ke 5 program atau ke 6 program. Ada organisasi yang sibuk banget kadang ada BEM yang sibuk banget, ada organisasi atau hima yang dalam setahun tuh bisa ngerjain 8, 9 proker gitu. Nah, itu kan luar biasa gitu. Nah, itu sayang banget kalau misalnya waktunya dibuang atau digunakan untuk sebelum tujuannya ditetapin dengan jelas gitu. Makanya harus ditetapin dengan jelas dua tujuannya. Tujuan dalam tahun ini adalah untuk bla 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 gitu misalnya. Misalnya yang pertama adalah untuk meningkatkan skill para mahasiswa manajemen gitu misalnya. Ya kan teman-teman dari manajemen dan ikut kemudian mahasiswa manajemen gitu. Atau tadi administrasi perkantoran gitu. Pengen ningkatin skill administrasi perkantoran nggak hanya di bidang akademik aja, tapi mereka juga tahu dunia industri. Artinya program kerja yang disusun juga mengarah ke situ gitu. Nah, itu jelas gitu dan tepat sasaran tentunya. Jangan sampai teman-teman adalah himpunan mahasiswa administrasi perkantoran misalnya dari Vanessa gitu ya. Tapi yang dikerjain adalah event-event konser doang gitu misalnya. Karena kebanyakan organisasi juga yang aku temuin atau yang seenggaknya di zamanku gitu, banyak banget kita tuh seringkali kayak jadi IO, bukan jadi organisasi untuk wadah anggota-anggota mahasiswa kita gitu. Jadi harapannya nggak hanya apa ya, nggak hanya biar rame doang gitu, tapi sebenarnya tuh sasarannya jelas untuk mahasiswa perkantoran, administrasi perkantoran gitu misalnya, atau untuk fakultas A atau fakultas B untuk mahasiswa universitas A, mahasiswa universitas B gitu. Nah itu tuh jelas harus. Terus yang kemudian yang kedua adalah penentuan rencana tindakan atau action plan. Penentuan rencana tindakan itu terjadi setelah penentuan rencana doang gitu ya. Kita biasanya dalam setahun kan udah nentuin tuh rencananya itu dalam setahun tuh ngapain aja. Ada A, B, C, D, E kayak yang tadi aku bilang, kadang ada 8 proker, 9 proker dan sebagainya. Nah, itu setelah disusun rencananya, kemudian action plan-nya itu bakal seperti apa? Tindakan yang dilakukan untuk pengimplementasian program yang udah ada rencana itu kayak gimana sih gitu misalnya. Itu harus jelas. Dan mungkin juga harus ada plan A, plan B, plan C dan sebagainya. Kita harus punya backup plan untuk meminimalisir apa ya keberantakannya kegiatan nantinya di lapangan gitu karena yang tadi aku bilang bahwa lapangan itu sangat abstrak. Kita tuh nggak bisa saklek gitu ya sama rencana yang udah kita bikin tanpa action plan yang jelas, tanpa backup plan yang jelas dan sebagainya. Jadi setidaknya teman-teman punya action plan yang jelas, punya action plan yang secara terinci, secara detail udah ada gitu. Ini mungkin biasanya tugasnya ketua panitia, ketua organisasi, ketua hima dan sebagainya itu biasanya udah mengorganisasi teman-teman untuk bikin action plan. Dan yang ketiga adalah penyusunan rencana anggaran. Aku belum tahu, aku nggak tahu ya yang sekarang tuh teman-teman hima tuh nyusun anggarannya gimana caranya gitu. Biasanya kan itu dapat anggaran sekian juta dari prodi A gitu ya misalnya atau dari hima dalam setahun dapat sekian juta gitu. Tapi kalau saya sendiri sebenarnya kalau misalnya di dunia profesional gitu misalnya sebenarnya hampir sama. Jadi kita biasanya nyusun anggaran setahun tuh ada berapa program kerja dan sebagainya, kita susun terus kemudian kita tetapin gitu. Tapi pencarian anggaran atau penyusunan anggaran itu tidak dilakukan hamin berapa bulan sebelum sub kegiatannya dimulai. Jadi kalau bisa sebenarnya teman-teman tuh budgetin anggaran dari awal. Jika ada 5 program gitu, 5 program udah jelas anggarannya berapa, secara kasaran aja nggak apa-apa teman-teman. Tapi teman-teman udah tahu secara anggaran udah oke, makanya di dalam himpunan itu biasanya ada bendahara. Sebenarnya bendahara itu fokusnya juga buat apa ya? Buat ngatur
finansial juga gitu. Jadi secara finance tuh siap nggak sih gitu. Terus nanti finance juga harus bertanya-tanya kira-kira anggaran segini dapat dari mana aja gitu. Itu tanyain ke tiap divisi-divisi yang berkaitan. Biasanya ada divisi perusahaan atau divisi fundraising gitu misalnya. Nah ini biasanya diukur dari situ. Jadi penyusunan anggaran sama kemampuan dari sebuah divisi itu juga harus disatuin gitu ya, biar apa ya, biar sejalan gitu. Jangan sampai penyusunan rencana anggarannya melebihi budget yang bisa teman-teman capai gitu. Jadi harapannya penyusunan rencana anggaran juga bisa dilakukan sedini mungkin dan sedetail mungkin. Nggak harus sempurna langsung gitu, tapi sedetail mungkin juga harus langsung apa ya, dibudgetin gitu. Terus yang kedua, karena aku cukup diburu-buru waktu, aku cuma setengah jam doang ngejelasin pemaparan ya teman-teman. Jadi kalau misalnya agak terlalu cepat, nanti kita bisa ulangi lah sesinya gitu ya. Tapi untuk yang sekarang, semoga nggak terlalu terlihat terburu-buru dan semoga tepat waktu. Yang kedua adalah komunikasi. Ini jadi hal yang cukup apa ya, cukup jadi masalah untuk banyak organisasi atau Apa banyak kamu? himpunan mahasiswa. Hah? Kayaknya ada yang, nah ini Rahmalita, ada yang mau disampaikan Rahmalita? Enggak ya kayaknya. Oke, jadi untuk komunikasi itu ada dua, ada keterlibatan stakeholder yang relevan. Artinya setiap program, setiap kegiatan, setiap program kerja dan sebagainya, teman-teman tuh bisa ngukur. Ini sebenarnya tanggung jawabnya banyak di ketua. Tapi aku rasa nggak ada sekarang ketua yang nggak membuka diskusi dengan teman-teman timnya gitu. Jadi aku rasa keterlibatan stakeholder yang relevan itu bisa tumbuh dari tim yang baik. Keterlibatan stakeholder A harus dengan kegiatan yang relevan dengan keahlian si A dan sebagainya. Nah itu perlu dikomunikasikan dengan jelas gitu, karena memang stakeholder ini jadi kunci bagaimana kemudian program kerjanya bisa tereksekusi dengan baik. Terus yang kedua adalah komunikasi rutin dan transparan. Komunikasi rutin ini subjektif banget teman-teman. Rutin itu buat organisasi mungkin seminggu sekali, itu bisa jadi udah rutin, sebulan sekali dan sebagainya. Frekuensi atau kuantitas dari rutinitasnya bisa diatur sama teman-teman, silahkan gitu. Karena aku rasa teman-teman punya caranya sendiri, tahu seberapa sering harus berkomunikasi dengan teman-teman yang lainnya gitu misalnya. Itu aku rasa teman-teman udah paham dan udah tahu lah, udah kenal sama organisasi teman sendiri gitu. Jadi aku rasa ini nggak jadi masalah buat teman-teman ya, komunikasi rutin dan transparan ya tentunya. Transparan itu artinya terbuka, nggak enakan sama teman yang nggak kerja gitu. Kadang kan ada ya dalam organisasi yang kalau misalnya emang nggak kerja perlu dikomunikasikan dengan jelas aja, transparan aja gitu. Apalagi stakeholder, apalagi misalnya kadifnya gitu misalnya, itu perlu ada keterbukaan. Kalau emang nggak suka ya, maksudnya kalau emang ternyata secara tim perlu dikomunikasiin, perlu dibicarain dan sebagainya. Karena ini menyangkut dengan program kerjanya kalian masing-masing yang kalian semua yang udah menyusun bareng-bareng gitu, jadi harus dicapai bareng-bareng juga gitu. Artinya transparansi komunikasi jadi hal yang penting untuk kemudian dikomunikasikan ke teman-teman yang lain. Itu. Yang ketiga adalah pengelolaan resiko. Nah, ini yang tadi aku udah bilang juga bahwa identifikasi dan evaluasi resiko. Identifikasi dan evaluasi resiko ini nggak harus dilakukan di akhir periode doang gitu. Ini tuh bisa dilakukan per kegiatan, per minggu, per bulan, per 3 bulan, dan sebagainya, per semester misalnya. Ini tuh bisa dilakukan gitu. Jadi harapannya teman-teman identifikasinya dari awal, terus evaluasi resiko itu biasanya dilakukan periode sebelumnya gitu. Misalnya resiko yang sebelumnya terjadi itu biasanya apa aja sih yang datang gitu resikonya. Misalnya kalau anggarannya 20 juta untuk program kerja dalam setahun gitu misalnya. Resikonya adalah biasanya nggak dapat duit. Biasanya nggak turun dari kampus. Biasanya uangnya agak susah disponsor dan sebagainya. Itu udah diidentifikasi dulu gitu. Biar kita bisa lebih awal bisa mengidentifikasi resiko itu lebih baik gitu, karena teman-teman akan jalan ke setahun ke depan biar udah memitigasinya dulu gitu, biar nanti di tengah-tengah itu akhirnya nggak capek sendiri, karena udah dari awal tuh udah dibicarain, udah tahu resikonya apa aja. Walaupun di tengah-tengah tadi aku bilang bahwa di lapangan itu abstrak banget, bisa aja kita
tuh udah evaluasi resiko, udah apa dan sebagainya, tapi di tengah-tengah tetap aja nanti ada resiko-resiko yang tak terduga dan sebagainya. Tapi akan lebih baik jika teman-teman udah evaluasi resiko dari awal. Terus yang kedua adalah pengembangan strategi mitigasi resiko. Nah, pengembangan strategi ini artinya teman-teman tuh harus bisa berinovasi gitu terkait dengan apa yang strategi yang digunain untuk masalah A, untuk masalah B, untuk masalah C gitu. Nah, itu tuh harus berinovasi teman-teman. Jangan sampai teman-teman ngelakuin cara-cara seniornya terus gitu. Dan turun-temurun kayak gitu terus padahal masalahnya nggak selesai gitu. Karena ya itu tadi teman-teman juga boleh sebenarnya untuk berinovasi dengan cara berkolaborasi gitu, misalnya dengan hima yang lain, dengan kampus lain dan sebagainya untuk coba berdialog, berdiskusi dan sebagainya. Salah satunya mungkin di kegiatan kita juga, kegiatan Kampus Connect kita mengumpulkan beberapa hima untuk saling sharing juga. Jadi itu mungkin jadi salah satu ajang buat teman-teman, tapi harapannya itu nggak cuma jadi ajang pertama ketemu terus udah gitu ya, tapi setelah kegiatan Kampus Connect harapannya teman-teman juga bisa bertemu satu sama lain gitu. Terus kemudian kegiatan-kegiatan seperti ini, upgrading gitu misalnya. Ini jadi hal yang mungkin juga penting untuk organisasi teman-teman gitu. Aku rasa teman-teman hanya perlu meluangin waktu gitu untuk coba memperbaiki apa yang sekiranya berantakan dalam organisasi dan sebagainya. Rajin-rajin ikut upgrading gitu, nggak hanya dari kampus inovatif, tapi dari platform-platform lain juga aku rasa ada gitu. Jadi rajin-rajin tuh teman-teman PSDM utamanya ya, yang cari peluang tuh untuk melihat upgrading itu ada di mana aja dan sebagainya. Kalau nggak ada upgrading, ciptain sendiri gitu. Kalau nggak ada pertemuan dengan organisasi lain, ciptain sendiri gitu. Jadi memang harus mengembangkan strategi-strategi mitigasi resikonya itu dari awal gitu. Teman-teman harus berani untuk berinovasi. Terus yang keempat adalah pelaksanaan. Nah ini terkait dengan pelaksanaan ada 3, delegasi tugas yang tepat. Itu tadi aku udah bahas sedikit sebenarnya tentang stakeholder yang tepat, pemilihan ketua panitia yang jelas, pemilihan bendahara yang tepat, pemilihan sekretaris yang tepat gitu. Dilihat kita harus bisa mendelegasikan tugas dengan orang yang tepat karena kemarin aku baru baca bukunya siapa aku lupa, tapi kurang lebih poinnya itu sebenarnya bukan pada apa yang dikerjain, tapi pada siapa yang mengerjakan itu. Nah, kesuksesannya biasanya itu berasal dari siapa yang mengerjakan, bukan apa pekerjaannya. Jadi teman-teman, apalagi ketua atau kadif gitu ya, itu biasanya punya apa ya, kewenangan untuk memilih siapa yang ngerjain apa, siapa yang ngerjain apa dan sebagainya. Itu jadi hal yang penting dalam pelaksanaan, itu sangat-sangat penting gitu ya. Terus yang kedua adalah pemantauan progres secara berkala. Artinya teman-teman juga harus bisa mantau sebulan. Aku tadi udah bilang sebulan sekali dipantau, 2 bulan sekali dipantau. Teman-teman harus jelas jalurnya ditentuin dari awal kan itu kan udah dari A ke titik C gitu misalnya. Harus sesuai dengan jalurnya itu gitu. Kalau memang di tengah-tengah dari A tiba-tiba ke Z, ke D, ke R, ke S gitu misalnya, itu harus ada yang mantau terus dan harus diingetin terus gitu. Makanya apa yang tadi aku sampaikan semoga berkaitan tentang komunikasi dan sebagainya itu pemantauan progres secara berkala akan terjadi jika komunikasinya juga berjalan dengan baik. Terus yang ketiga adalah penyusunan fleksibilitas terhadap perubahan. Tadi aku udah bilang berkali-kali aku bilang ini setiap ketemu komunitas itu aku selalu bilang bahwa kerja di lapangan itu sangat runyam, sangat tidak terprediksi dan sebagainya. Itu makanya teman-teman harus tahu, bukan harus tahu ya, harus bisa fleksibel gitu. Organisasi teman-teman tuh harus fleksibel terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lapangan. Itu juga terjadi ketika komunikasi berjalan dengan baik. Artinya pelaksanaan ini jadi hal yang bisa dilakukan dengan baik jika tadi beberapa yang aku sampaikan ke belakang itu juga terjalin dengan baik gitu ya. Jadi penyusunan fleksibel terhadap perubahan nggak longgar-longgar banget, tapi juga nggak ketat-ketat banget. Nah, nggak longgar-longgar banget dan nggak ketat-ketat banget itu teman-teman punya definisi masing-masing. Jadi harapannya teman-teman juga bisa sadar itu, bisa komunikasi itu, bisa diskusikan itu dengan teman-teman yang lain. Dan yang terakhir adalah menganalisis keberhasilan dan kegagalan. Ini adalah sebuah evaluasi gitu ya. Evaluasi itu ada 2, menganalisis keberhasilan dan kegagalan. Kedua adalah menarik pelajaran untuk program berikutnya. Analisis keberhasilannya tuh dianalisis aja kira-kira dalam 5 proker atau dalam 2 proker yang sudah berjalan, yang berhasil di mana aja titiknya, kenapa bisa berhasil, siapa aja orang-orang yang memberhasilkan ini dan sebagainya. Analisis semuanya tuh
siapa, apa, kapan, di mana, dan sebagainya itu dianalisis semua keberhasilan. Tapi kegagalan juga dievaluasi gitu. Kenapa ini kemarin bisa seperti ini, nggak sesuai dengan harapan dan sebagainya. Nah, itu dianalisis, dijadiin satu. Keberhasilan itu atas faktor apa, kegagalan atas faktor apa. Itu ditarik ke poin kedua. Ini ditarik untuk program berikutnya. Jadi makanya tadi aku bilang harus ada analisa berkala, karena analisa berkala itu untuk menganalisis keberhasilan dan kegagalan. Gitu ya teman-teman. Jadi itu mungkin bisa dipahami. Terus yang terakhir yang bisa aku sampaikan adalah terkait dengan memahami strategi untuk mengatasi tantangan dalam eksekusi program kerja. Ini singkat kayaknya. Yang pertama adalah tantangan umum. Ini yang sering terjadi, tadi aku udah bilang tentang SDM dan sebagainya. Tantangan yang biasa dilalui sama teman-teman adalah kurangnya sumber daya. Ini jadi salah satu hal yang apa ya? Semoga sih relevan ya teman-teman. Kayaknya ada kok organisasi yang aktif cuma apa ya itu namanya? Pengurus intinya doang gitu misalnya, atau beberapa orang staff doang dan sebagainya gitu. Ini jadi tantangan umum sebenarnya. Ini tuh udah jadi tantangan yang semua organisasi itu ngadepinnya gitu. Jadi jangan ngerasa ini cuma jadi tantangan organisasi teman doang, kamu doang gitu. Tapi di sisi lain organisasi sebenarnya tuh punya masalah yang sama tentang kurangnya sumber daya. Ada yang alasannya main lah, ada yang alasannya tugas, ada yang alasannya karena ditelepon pacarnya biar nemenin terus lah dan sebagainya gitu. Jadi alasan-alasan itu tuh ada aja gitu. Jadi untuk sumber daya ini yaitu kembali lagi ke komunitas teman-teman, organisasi teman-teman, BEM-nya teman-teman, himanya teman-teman lagi gitu. Bagaimana kemudian itu bisa dikomunikasikan dengan jelas gitu ya. Tantangan umum kedua adalah ketidakpastian lingkungan eksternal. Ini bisa jadi dari sumber dana gitu misalnya. Dana dari kampus tiba-tiba turunnya cuma dari yang tadinya 10 juta, turunnya cuma 5 juta gitu misalnya. Atau dari sponsor yang mau ngasih ternyata nggak jadi ngasih atau apapun itu. Ketidakpastian di luar itu harus dimitigasi tadi gitu. Harus tahu backup plan-nya seperti apa dan sebagainya. Jadi tuh ngurus hima tuh nggak mudah teman. Aku tuh ngerasa orang-orang yang sekarang aktif di hima, aktif di BEM, aktif di komunitas dan sebagainya itu tuh luar biasa karena kalian mau belajar di situ, mungkin kalian tuh nggak langsung nerima manfaatnya sekarang ya. Tapi di kemudian hari ketika teman udah kerja, ketika teman udah di tempat yang berbeda, teman-teman akan ngerasa kebermanfaatan dari sebuah organisasi. Ternyata di situ tuh nggak cuma seru-seruan doang, nggak cuma hahi doang gitu, tapi ternyata tuh belajar bagaimana mengatasi ketidakpastian dan sebagainya. Ini jadi tantangan yang umum dihadapi oleh organisasi. Terus yang kedua adalah, sorry aku minum, tahu juga. Tentang peningkatan komunikasi dan kolaborasi. Berkali-kali aku tekanin tentang komunikasi, itu tuh jadi salah satu hal yang utama. Aku ngerti kadang sih yang ikut organisasi mahasiswa tuh kadang punya latar belakang yang berbeda, di semester yang berbeda, tahun angkatan berbeda, kelahiran berbeda, dan sebagainya gitu lah. Itu juga mungkin jadi salah satu hal yang memacu keberantakannya sebuah komunikasi gitu misalnya. Nah itu harus ditingkatin terus dengan cara ada upgrading, ada kegiatan makrab misalnya, atau apapun itu. Yang jelas mungkin secara komunikasi dan apapun itu teman-teman harusnya sih paham ya apa yang sekiranya dibutuhkan dan sebagainya. Kalaupun teman-teman belum paham tentang bagaimana berkomunikasi dengan jelas, teman-teman tuh punya peluang loh untuk belajar gitu ya, untuk belajar dari yang udah-udah, untuk belajar dari kamus inovatif itu misalnya kalau kita ngadain upgrading gitu misalnya, atau belajar dari organisasi lain, dari hima lain dan sebagainya. Jadi aku rasa nggak ada alasan untuk komunikasinya berantakan di organisasi gitu. Kalau teman-teman sekarang ngomong organisasi berantakan soalnya gini, aku rasa itu kebanyakan alasan aja. Sebenarnya tuh kita bisa belajar loh dari apa yang sudah pernah kita lakuin, dari senior, dari apapun gitu. Jadi yang penting gerak dulu aja gitu. Aku rasa itu jadi hal yang penting untuk dilakukan, dan kolaborasi yang terpenting adalah kolaborasi. Jangan kalau dari aku sih sebenarnya ya sayang banget gitu kalau teman-teman selama setahun atau 2 tahun di himpunan mahasiswa itu menutup peluang kolaborasi karena sudah terlalu saklek dengan program kerja kalian gitu misalnya dalam setahun. Dalam setahun udah ada 5 program kerja gitu. Terus kemudian 5 program kerja ini tidak bisa diganggu gugat gitu misalnya. Itu juga jadi salah satu hal yang
mungkin perlu evaluasi lagi, ada otokritik terhadap teman-teman semua gitu ya, terkait dengan apakah harus segini ketatnya gitu, akhirnya kita nggak bisa menerima kolaborasi dan sebagainya gitu, karena kolaborasi itu, nggak semua kolaborasi itu hanya menguntungkan satu belah pihak. Nah, walaupun mungkin ada teman-teman mungkin pernah ngerasain trauma karena kolaborasinya cuma menguntungkan satu belah pihak doang, tapi jangan sampai itu membuat teman-teman berhenti berkolaborasi. Banyak kok komunitas-komunitas organisasi himpunan mahasiswa yang mau berkolaborasi dengan teman-teman itu memang niatnya biar bisa bertumbuh bareng gitu. Jadi jangan sampai menutup pintu-pintu kolaborasi. Terus yang kedua adalah penggunaan teknologi untuk pemantauan dan evaluasi. Ini penting banget teman-teman. Aku nggak tahu apakah teman sudah pada memakai semua atau belum, tapi kalau misalnya di profesional, misalnya kalau di kampus inovatif gitu ya, kita menggunakan Notion sebagai alat atau teknologi yang bisa kita gunakan untuk workspace online-nya kita. Jadi semua kegiatannya kita, semua timeline dan sebagainya itu bisa dipantau dari Notion dan siapa aja anggotanya itu bisa memantaunya gitu. Ini divisi A ngerjain ini gitu. Progresnya tuh kayak gini dan sebagainya gitu. Akhirnya kita bisa saling ngasih masukan gitu. Atau misalnya yang lebih sederhana adalah spreadsheet gitu ya. Itu kan spreadsheet kan kalau ada yang ngubah, ada yang tahu pada tahu semua gitu. Yang edit siapa, terus kemudian bisa dikasih komentar dan sebagainya. Nah, bisa mungkin tuh dimanfaatin aja teknologinya gitu buat memantau dan mengevaluasi semuanya gitu. Kalau teman-teman ada yang udah familiar dengan Notion, aku rasa sih udah pada tahu ya, karena zaman sekarang kayaknya udah pada canggih-canggih banget kayaknya teknologinya. Jadi teman-teman juga kayaknya udah pada memanfaatkan semua. Ada Notion, ada spreadsheet, ada lagi tuh workspace online yang bisa teman-teman gunain, banyak banget Trello dan sebagainya. Itu teman-teman nanti bisa lihat aja, bisa search aja tuh workspace yang bisa digunakan untuk organisasi mahasiswa gitu, misalnya untuk kerja dan sebagainya. Sekaligus teman-teman juga belajar ketika besok setelah selesai kuliah, terus nemu tempat kerja dan sebagainya, itu jadi udah tahu nih ada teknologi itu pemantauan evaluasi, pemantauan kerja dan sebagainya itu jadi tahu gitu. Jadi nggak kosong-kosong banget gitu. Terus apalagi kayaknya udah deh. Itu dulu, terima kasih. Jadi silakan teman-teman nanti bisa nanya ke Kak Heni, tadi udah share-share juga, bisa nanya ke aku juga dan sebagainya. Jadi waktu dan tempat saya persilahkan teman-teman untuk bertanya. Aku izin stop share. Silakan Dewi. Oke, thank you Pak Fauzi atas materi yang sudah dipaparkan barusan itu. Ya teman-teman di sini udah pada terbantu ya dengan materinya Kak Fauzi gitu. Nah, kayaknya di sini aku mau teman-teman on cam dulu deh karena kita udah mau ke sesi Q&A gitu. Ya. Dibantu teman-teman on cam biar teman-teman di sini tuh saling kenal gitu. Apalagi speaker-speakernya tuh bisa lihat nih sebenarnya ada orang nggak sih di sini gitu. Oke, jadi tadi kita udah ngedengerin materi dari Kak Heni dan juga Kak Fauzi gitu, di mana Kak Heni ini ngejelasin gimana cara nge-organize event gitu, tapi Kak Heni ini lebih prefer ke dia sebagai sebagai ormawa gitu, gimana dia menempatkan diri dia sebagai bagian dari ormawa itu gitu. Sedangkan Kak Fauzi dari sudut pandang lain, gimana Kak Fauzi ini menyampaikan dari sudut pandang profesional gitu, bagaimana Kak Fauzi cara nge-organize event di dunia profesional kayak gitu. Nah tadi kita udah ngedengerin dua materi dari speaker yang berbeda dengan sudut pandang yang berbeda gitu, pasti teman-teman banyak yang banyak pertanyaan gitu kan, Kak, kalau ini gimana gitu. Jadi langsung aja kita mau masuk ke sesi Q&A. Nah, buat teman-teman yang mau nanya bisa banget langsung raise hand ataupun tulis di kolom chat. Di sini aku ngebuka 3 pertanyaan, namun aku lebih mendahulukan teman-teman yang raise hand ya, teman-teman. Oke, mungkin bisa langsung teman-teman untuk raise hand ataupun chat di kolom chat. Oke, udah ada 1, mungkin ada lagi. Oke, sembari menunggu teman-teman lain mungkin bisa Kak Vanessa dulu ya menyampaikan pertanyaannya. Mungkin Kak Vanessa mau bertanya ke Kak Eni atau Kak Fauzi atau ke dua-duanya gitu. Aku persilakan ya Kak Vanessa. Oke, halo Kak. Mungkin aku tanya ke dua-duanya ya. Oke, mungkin aku tanya terkait bagaimana cara kita tuh buat menarik teman-teman mahasiswa dalam mengikuti suatu open recruitment kayak kepanitiaan gitu. Karena di sini tuh kadang kita sebagai pihak internal tuh kesusahan Kak dalam mencari SDM yang ditujukan untuk pihak eksternal gitu.
Padahal di sini tuh konteksnya kita juga udah buat kayak promosi-promosi terkait share pamflet, of course kita udah bikin juga. Dan juga kalau di zaman sekarang kan lebih kayak ke konten ya mereka itu. Kita juga udah kayak bikin konten-konten yang insya Allah diharapkannya tuh menarik. Akan tetapi pada kenyataannya itu tidak sesuai ekspektasi, Kak. Karena mungkin kita pihak internal tuh ekspektasinya adalah bakal banyak nih yang bakalan join gitu. Bahkan kalau mungkin kita tuh bisa sampai kayak milih gitu, mana sih yang bakal cocok buat staff-staff kita. Tapi pada kenyataannya itu minim banget dan malah kita yang harus cari-cari lagi gitu. Nah, mungkin aku mau tanya terkait hal itu, Kak. Terima kasih. Oke, thank you Kak Vanessa. Jadi Kak Vanessa ini resah gitu ya Kak, kenapa kalau oprek itu nggak banyak yang join gitu, padahal panitia pengen dapat SDM yang unggul juga gitu ya Kak ya. Malah dari panitianya yang mencari gitu. Oke, langsung aja mungkin Kak Fauzi dan juga Kak Kenny untuk menjawab keresahan dari Kak Vanessa dan teman-teman Ormawa lainnya. Coba dulu nih kira-kira. Oh, aku dulu boleh ya, Kak Edi ya, izinin. Kak Nadia Vanessa ini dari mana? Kayaknya ini banget ya, resah banget, emosi banget kayaknya sama teman-teman yang lain. Dari Hima PAD PUNY. Oke, tadi ya sama Vanessa ini juga ya, sama ya, namanya Iya, sama-sama ini Vanessa lagi. laptopnya lagi error, Kak. Jadi Oh, itu oke. mikrofonnya pakai handphone. Oke, ini Vanessa yang sama ternyata. Oke, Betul. oke, oke Vanessa. Eh, apa pertanyaan tadi? Oh ya, pertanyaannya terkait dengan teman-teman tuh gak pada mau join gitu, padahal udah menarik banget, udah udah di sosial media lah dan sebagainya, tapi ternyata nggak pada join gitu. Itu gimana sih cara kita untuk masukin mereka gitu? Sebenarnya yang pertama mungkin adalah mungkin pertama adalah coba dievaluasi lagi kira-kira tuh sebenarnya programnya dari teman-teman itu sejauh ini tuh sebenarnya udah berdampak belum sih gitu ke teman-teman yang lain gitu. Makanya jangan-jangan teman-teman yang lain tuh nggak mau masuk karena ngerasa bahwa ketika masuk di himpunan tersebut dia nggak ada nggak nggak punya dampak ke organisasinya atau ke mahasiswa yang lain dan sebagainya itu, jangan-jangan gitu, atau jangan-jangan teman-teman ngelihat hima tersebut kalau masuk hima itu tuh nggak keren gitu misalnya. Nah itu kan citra yang dibangun oleh hima eh, tahun-tahun ke belakang gitu. Nah aku rasa itu hal yang sama juga dihadapin oleh teman-teman yang lain ya Vanessa ya. Jadi jangan khawatir, jangan emosi sendirian, kita juga emosi bareng-bareng gitu ya. Jadi eh, yang perlu dilakuin sama teman-teman mungkin adalah tadi ya, mengevaluasi ke belakang seperti apa sebenarnya citra. Yang pertama mungkin tadi juga bisa juga tuh ngasih form gitu, misalnya form terkait dengan apa sih yang kalian tahu tentang himpunan administrasi perkantoran, menurut kalian tuh apa sih menurut kalian dampaknya. Kalau misalnya diajak untuk bikin program, kalian tertariknya untuk hal apa dan sebagainya. Nah, komunikasi yang terus dilakukan ke teman-teman gitu. Jangan ngelakuin komunikasi kalau teman-teman butuh doang gitu misalnya. Atau setahun sekali, setahun dua kali gitu. Jadi namanya adalah, kalau di dunia profesional berarti namanya adalah community building. Artinya teman-teman itu bisa mengajak sebanyak-banyaknya orang, tapi jangan pas kalian butuh doang. Artinya kalian mungkin sebulan sekali ngadain nobar misalnya. Sebulan sekali ngadain kegiatan yang seru-seru bareng mereka. Nggak usah yang susah-susah gitu. Badminton kayak misalnya sama anggota, jangan sama pengurus doang ya, sama anggota, ngadain badminton kayak ngadain futsal bareng kayak ngadain apapun, kegiatan-kegiatan yang mudah dilakukan tapi dari kalian itu ada interaksi dengan teman-teman yang ada di himpunan mahasiswa. Jadi nantinya mungkin setelah itu dibangun, tentunya itu nggak dibangun sebulan 2 bulan doang ya, itu mungkin bisa dibangun setahun 2 tahun gitu. Tapi kalau nggak kalian mulai sekarang ya kapan lagi gitu. Jadi kalian mungkin harus memulainya dulu, lakukan community building tadi, misalnya hari ulang tahun himpunan mahasiswa kalian, rayain lah sama teman-teman yang lain gitu, biar ngerasa bahwa masyarakat administrasi perkantoran inilah adalah itu diayomi sama teman himpunan gitu misalnya. Jadi ketika suruh ngurus pun mau gitu, mereka tuh mau kalau disuruh ngurus kalau ternyata mereka punya pandangan yang baik terhadap citra dari himpunan tersebut. Gitu kurang lebih. Vanessa, ada yang mau ditanggapi dulu?
Oke, Kak, sejauh ini dari aku cukup. Oke, nah ini ada tambahan dari Kak Heni, silakan Kak Heni. Cek, suara saya terdengar dengan jelas ya ini berarti. Terdengar. Baik, terima kasih ya Vanessa atas pertanyaannya dan ini juga sama dengan yang dulu sudah saya rasakan juga karena memang kita berada di satu organisasi yang sama namun berbeda periode dan untuk perbedaan dari satu periode ke periode itu nggak jauh beda gitu. Nah mungkin yang tadi disampaikan Kak Fauzi itu juga ada beberapa yang sama juga. Jadi misalnya di dalam, apalagi kita kan di bawah naungan kampus ya, tentu saja kita sering sekali nyebut proker titipan gitu. Nah biasanya berdasarkan pengalaman yang saya rasakan dari ketika saya berada di organisasi, untuk proker-proker yang susah banget cari orang itu adalah program kerja yang sifatnya titipan dari fakultas atau program studi. Jadi karena itu kan titipannya, jadi kita itu tidak boleh melakukan terlalu banyak inovasi. Jadi antara tahun ini dengan tahun yang selanjutnya itu tuh hampir sama. Nah, kemudian dari teman-teman panitia itu pun juga sudah tahu, aku nggak suka nih proker ini karena kemarin aku kayak gini. Terus kegiatannya juga ini. Dan untuk dari sisi anggaran itu pun juga sama. Jadi kayak adanya sesuatu yang sifatnya stagnan itu biasanya akan membuat teman-teman calon panitia itu tuh kayak ngapain aku harus mengulang hal yang sama padahal di tahun yang kemarin tuh aku udah ikut gitu loh. Jadi itu adalah salah satu yang saya rasakan dari pengalaman kemarin kenapa sih nggak banyak yang tertarik untuk mengikuti open recruitment gitu. Kemudian yang selanjutnya menurut saya perlu sekali untuk membuat inovasi dari setiap program kerja. Nah, ini juga penting seperti yang tadi disampaikan Kak Fauzi bahwa dalam tahun ke tahun itu jangan cuma kita melakukan program kerja yang sifatnya template, tapi kita meskipun ada program kerja yang sama, tapi ciptakan sesuatu yang beda. Nah, kita juga berasal dari satu ormawa yang sama ya Vanessa. Misalnya dalam sebuah lomba nih, kita ngadain lomba. Tahun lalu nih lombanya ada apa? Misal ada public speaking, kemudian ada manajemen kearsipan dan sebagainya. Nah, untuk tahun selanjutnya kalau bisa itu lomba itu bukan diadakan berdasarkan keinginannya kita, tapi keinginan dari calon peserta. Misalnya kita menyebarkan sebuah kuesioner atau angket bisa melalui Instagram atau Google Form dan sebagainya untuk kita tahu sebenarnya mereka tuh mau lomba apa sih? Karena saya ada pengalaman satu kita buat lomba yang waktu itu memang lagi ngetren waktu COVID. Jadi COVID itu kan kita terbatas offline ya. Jadi kita ngadain lomba yang sifatnya online. Kita ada lomba ML. Nah, satu kesalahan yang waktu itu kita buat adalah kita nggak survei dulu nih. Jadi akibatnya ketika sudah pelaksanaan ternyata kita itu ada keterbatasan dari sisi partisipan. Nah, itu yang menjadi pelajaran berharga kenapa kita perlu melakukan survei sebenarnya apa sih yang diinginkan teman-teman. Nah, ini penting banget sebagai sumber inovasi dari program kerja. Sehingga teman-teman itu ada ketertarikan untuk ikut serta dan berpartisipasi di dalam open recruitment. Kemudian yang ketiga, ini berkaitan dengan sebenarnya siapa target dari program kerja kita. Karena selain kemarin saya juga ikut Ormawa, saya juga ada satu komunitas yang itu tuh sebenarnya mata kuliah, tapi open recruitment-nya itu nggak hanya untuk teman-teman yang ada di internal program studi. Nah, waktu itu memang kebetulan untuk range yang kita ambil itu di bagian budaya Jepangan. Nah, bagaimana sih caranya kita bisa tahu teman-teman atau panitia yang kompeten di Jepangan? Nah, waktu itu kan dari teman-teman staff juga nggak tahu sebenarnya event di Jepangan itu seperti apa. Nah, karena kita bisa expand ke eksternal, waktu itu yang kita lakukan adalah kolaborasi dan juga berkomunikasi dengan teman-teman komunitas di Jepangan di Jogja. Nah, dengan cara itu kita bisa nih melakukan inovasi terhadap event kita. Selain melakukan Jepangan, yang waktu itu kita inovasi adalah kita kolaborasikan event tersebut dengan budaya Jawa. Dan itu adalah event Jepangan pertama di Jogja yang melakukan kolaborasi dengan budaya Jawa. Nah, waktu itu kita operate-nya dengan menyasar komunitas Jepangan, sehingga banyak banget yang berpartisipasi. Dari awal target cuma 30, ternyata pendaftarnya bahkan lebih dari 80 partisipan gitu. Jadi mungkin 3 poin itu yang ingin saya sampaikan. Mungkin bisa nanti dijadikan salah satu referensi buat Vanessa dan juga teman-teman di MAPI ADP di dalam kedepannya bagaimana sih menciptakan program kerja yang menarik dan mempermudah di dalam implementasinya. Gitu. Terima kasih. Oke, Kak Heni sudah menjawab, Kak Fauzi sudah menjawab. Gimana nih Kak Vanessa? Apakah sudah terjawab keresahannya? Oke, sudah Kak. Terima kasih Kak Fauzi dan Kak Heni.
Oke Kak Vanessa, thank you pertanyaannya. Oke, thank you Kak Vanessa. Kak, ini ada beberapa pertanyaan di kolom chat nih, Iya. tapi kayaknya kita suruh untuk on cam, on mic dulu nggak sih, biar lagi Boleh, seru boleh, gitu. boleh. Mungkin pertama Kak Rusdatul Inayah, apakah Iya. Rusdatul ada halangan untuk on cam? Kalau nggak mungkin bisa on cam deh. Kak Agnes boleh nih, Kak Agnes tadi chat juga tuh di atas. Oh iya, ada Kak. Kayaknya judes banget ya Agnes, kayak gimana cara mengasih anggota yang suka ngilang gitu kayak. Jadi silakan Agnes untuk marah-marah di sini. Oke, kayaknya Kak Agnes nggak ada Oh, jawaban ya. oke. Mungkin bisa Silakan Kak Rusdatul Hidayat. Rusdatul, Dibacain atau aku baca sendiri nih? mungkin Kak Rusdatul bisa on mic dulu nggak nih? Silakan. On cam? Mohon maaf ya Kak, mungkin belum bisa on cam, namun Nggak apa-apa. aku izin on mic aja. Mungkin beberapa pengalaman aku kemarin itu saat menjadi sebuah koordinator di bidang kayak gitu. Nah itu kan ada beberapa anak itu yang mungkin mereka tuh tidak mau mengerjakan job desk atau tugas yang telah diberikan. Nah dari koor sendiri itu sudah mencoba untuk mengingatkan atau memberitahu dengan baik agar anak tersebut tuh mau mengerjakan tugas yang telah diberikan, karena yang lain itu juga udah diberi tugas yang sama semua, intinya tuh udah dibagi rata gitu. Nah, tapi anak ini tuh kayak susah gitu Kak untuk mengerjakan tugasnya. Nah, gimana sih cara kita tuh untuk menegur atau mengingatkan orang tersebut, tapi kita tuh nggak nyinggung dari anak tersebut. Padahal kita udah beberapa kali untuk mengingatkan dan memberitahu dengan baik, seperti itu Kak. Oke, thank you Kak Rusda. Jadi intinya Kak Rusda nanya nih, gimana cara ada teman-teman anggotanya yang pasti kasih tugas itu suka nggak ngerjain gitu Kak, dan susah gitu untuk di-remind. Nah, gimana nih Kak Heni dan Kak Fauzi mungkin? Oke, ini dari Kak Fauzi dulu atau dari Heni? Silakan Kak Hendy dulu juga nggak apa-apa. Kak Heni dulu. Oke, mungkin izin untuk menjawab ya. Sebenarnya yang tadi disampaikan sama Kak Rusdatul Inayah itu kayaknya juga terjadi di hampir semua ormawa ya, mesti ada kejadian seperti itu. Dan sebenarnya kan memang kita tidak bisa mengontrol bagaimana orang lain bertindak gitu ya, karena kita tidak tahu kehidupan lain yang dijalani orang tersebut di luar ormawa. Tapi yang sejauh ini bisa dilakukan dari kita adalah melakukan tindakan atau mencarikan solusi terkait dengan apa yang sebenarnya dialami. Nah, kalau dari pengalaman saya, yang biasa saya lakukan pertama kali adalah ini sebagai tindakan apa ya, kayak mencari solusinya ya, bukan untuk kedepannya ya. Kalau untuk solusinya biasanya yang saya terapkan pertama kali itu saya melihat dulu karakter orangnya itu sebenarnya kayak gimana. Karena kan biasanya yang menentukan orang tersebut dipilih atau tidak itu kan kita sendiri ya. Nah, pertama-tama itu biasanya saya akan lihat dulu karakternya. Ada yang memang biasanya itu ngilangnya karena memang suka main, terus ada yang kalau lagi nggak mood emang bener-bener nggak mau ngerjain, terus ada yang pendiam terus nanti tiba-tiba ngilang nggak mau ngerjain segala macam, itu memang beragam. Nah kalau biasanya dari saya, ketika saya menemui orang yang sifatnya itu pendiam atau terkesan tidak terlalu terbuka, tapi ketika dia ditanya kerjanya udah dikerjain belum, tapi ternyata belum dikerjain. Nah itu biasanya kalau aku udah nggak ngechat lagi, tapi aku kayak biasa ketemu face to face aja gitu. Tapi aku nggak pernah ngomongin dia di depan umum. Jadi aku ajak ngomong dia di belakang, sebenarnya kamu ada apa gitu. Nah, ketika memang masih ada keinginan atau masih ada komitmen untuk lanjut, itu biasanya aku masih kasih kesempatan dia. Misal aku berperan sebagai ketua panitia ya. Tapi kalau memang dia udah secara sadar menyatakan bahwa dia udah tidak mau lagi bergabung, ya tidak apa-apa, itu berarti kita lepas aja. Itu biasanya yang saya lakukan, daripada ini kemungkinan terburuk ya, daripada orang ini hanya menjadi kayak tidak berperan, lebih baik kita lepas kalian, terus untuk pekerjaannya itu kita bisa backup ke yang lain gitu. Tapi untuk yang positif itu kita bisa lakukan kayak ajak main atau ajak ngopi gitu, supaya kita bisa tahu sebenarnya alasan realnya itu kayak gimana. Jadi kita bisa menemukan kembali komitmen yang dari awal sudah dia bangun gitu. Terus untuk yang kedepannya, ketika kita mengadakan event lagi, itu sebaiknya perlu sekali untuk melakukan analisis dengan benar ketika open recruitment. Jadi jangan memilih seseorang itu hanya karena seenaknya atau misalnya kurang, terus nggak apa-apa dia aja. Nah, itu sebenarnya yang menjadi salah satu faktor kenapa komitmen di tengah itu
menjadi kendor karena alasannya pasti nanti akan seperti ini. Nggak apa-apa aku kendor karena kan dulu yang kamu yang minta aku, bukan aku yang minta. Nah, itu sebenarnya yang bisa menjadi salah satu faktor. Nah, di sini ketika open recruitment itu sebaiknya teman-teman juga memperhatikan sebenarnya anak ini karakternya gimana. Jadi jangan open recruitment itu hanya karena memenuhi kuantitas aja, tetapi juga perhatikan dari sisi kualitas sehingga nanti kita bisa menciptakan lingkungan kerja yang progresif dan juga teman-teman itu mau sama-sama berkontribusi sesuai dengan kadarnya masing-masing seperti itu. Oke, thank you Kak Heni. Mungkin bisa langsung ke Pak Fauzi. Kalau dari aku ya, ini buat Kak Rusdatul Inayah. Eh, pecat aja, nggak deh. Bilang aja. Sebenarnya tuh masalahnya kita tuh kebanyakan banyak nggak enaknya kan. Eh, mau ngomong takut, tapi ngomong gimana ya ngomongnya biar nggak nyinggung. Tapi kan selama ini yang dia kerjakan juga menyinggung kita semua gitu loh. Jadi aku rasa tuh nggak apa-apa untuk ngomong sama dia, nggak usah terlalu memikirin. Ya ini tadi jawaban, kalau jawaban itu jawaban diplomatis ya, jawaban yang pendekatan lebih halus gitu ya. Kalau dari aku sendiri sebenarnya masukan buat aku mungkin buat Rosdatul. Sebutin nama yang kira-kira menurut Rosdatul ini nggak aktif siapa. Jadi mungkin eh, menurutku sangat-sangat nggak apa-apa, profesional aja gitu. Jadi pendekatan-pendekatannya tuh sebenarnya bisa bermacam-macam sih. Itu tuh sebenarnya tergantung dengan bagaimana organisasi itu berjalan. Eh, Lakuin aja komunikasi-komunikasi yang halus. Kalau emang komunikasi yang halus tadi yang Henny udah disampaikan ternyata nggak bisa, ya langsung ya ini mungkin jadi tanggung jawab ketua juga untuk menindaklanjuti dengan tegas gitu misalnya. Itu tuh dia tuh sekarang baru di organisasi gitu. Nanti tuh kalau di dunia dunia kerja tuh udah luar biasa loh gitu. Jadi bilang aja apa yang kalian rasain, apa yang organisasi kalian rasain dan sebagainya ke satu orang. Walaupun tadi bener dari Henny kayak kita nggak tahu latar belakangnya seperti apa dan sebagainya gitu. Tapi di sisi lain kita juga harus punya komitmen bareng-bareng dong gitu. Karena kan misalnya Rosdatul Inayah nganggap si A nggak kerja dan sebagainya, terus Rosdatul nggak usah terlalu mikirin tapi jangan-jangan dia emang lagi sibuk ini sibuk itu. Tapi kan dari awal kita udah sepakat gitu, makanya tadi mungkin yang aku sampaikan juga adalah kesepakatan di awal gitu, kesepakatan di awal bahwa semua akan berkomitmen dengan jelas, aturan mainnya jelas dan sebagainya. Jadi ngomong aja ke dia Rosdatul, kalau perlu tulis di kolom chat siapa namanya gitu ya. Itu dia. Mungkin gitu aja sih. Aku rasa nggak usah dibikin ribet, nggak usah terlalu dipikirin banget anggota-anggota yang nggak ngerjain tugas dengan baik, yang nggak bisa ngerjain ngerjain prokernya dengan baik dan sebagainya. Sesegera mungkin untuk mengambil keputusan siapa yang mau mengerjakan ini, siapa yang mau mengerjakan itu dan sebagainya. Tentunya dengan komunikasi yang baik, tapi tadi nggak usah banyak nggak enak gitu. Apalagi organisasi itu tumbuh untuk atau berkembang bareng atau tumbuh bareng untuk memupuk apa ya kepribadiannya teman-teman gitu. Jadi harus bisa sebaik mungkin untuk dibilangin, tapi ya kalau emang ternyata nggak bisa ya udah ada hukum sosial gitu kejadiannya. Itu jawabannya agak kejam sih sebenarnya. Jadi itu aja mungkin. Terus Datul Inayah menjawab atau kurang? Oke, terima kasih Kak sudah sangat menjawab. Oke, oke Datul Inayah. Datul Inayah ini dari mana kalau boleh tahu? Dari Himaprodi PBSI Untidar, PBSI Untidar. Persatuan PBSI Pendidikan itu apa sih? Bahasa dan Sastra Indonesia. Oke, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Oke, siap. Sampaikan juga salam ke temanmu yang nggak aktif itu ya. Nggak dengerin Oke, bercanda. Udah. terima Oke, kasih Kak. oke, sama-sama. Oke, thank you Kak ini Kak Fauzi atas jawabannya. Pokoknya intinya kalau nggak aktif, cut off aja gitu ya Kak. Betul. Oke, langsung aja kita ke pertanyaan selanjutnya nih. Ada Kak Ibnu. Halo Kak, Ibu Ibnu. Kak Ibnu, apakah bisa on cam, on mic? Oh oke, tak apa-apa. Mungkin bisa aku bacain pertanyaannya Kak.
Kak, mohon maaf izin bertanya terkait dengan program kerja yang kita buat itu kan tingkat nasional yang mana membutuhkan sumber dana yang sedikit banyak. Cara untuk meyakinkan donatur atau sponsorship agar bisa sedikit membantu di bagian keuangan pada program tersebut bagaimana ya, Kak? Terima kasih. Mungkin bisa langsung jawab Kak Fauzi, Kak Heni. Aku dulu mungkin ya ini ya. Sebenarnya Ibnu Walad ini semoga kemarin juga ikut ya sesi upgrading sama Iksan ya, kemarin kayak sama Kak Iksan ngebahas soal sponsorship. Tapi aku mencoba menjawab pertanyaan dari Ibnu Walad yang mana ini adalah keresahan semua hima terkait dengan dana dan sebagainya itu selalu susah gitu. Aku tuh kalau kumpul sama hima-hima tuh selalu yang ditanyain itu tentang dana gitu. Ini dananya gimana nih, caranya sponsor tuh gimana dan sebagainya gitu. Di sisi lain emang agak susah untuk kita tuh bisa meyakinkan pihak sponsor, apalagi misalnya eventnya nasional kayak dibilang Ibnu Walad, misalnya eventnya nasional, eee, ngundang influencer nasional lah atau apapun itu, secara secara skala tuh gede gitu misalnya eventnya dan membutuhkan dana yang nggak sedikit. Tapi teman-teman juga perlu tahu dan perlu coba pahami gitu dari awal tuh, event ini sudah dimitigasi resikonya apa belum, nyambung dari apa yang tadi aku coba sampein gitu ya, eee, event ini tuh realistis nggak sih untuk teman-teman gitu. Jangan sampai teman-teman maksain sebuah event yang mana tadi nantinya teman-teman, eee, capek sendiri, walaupun juga jangan pesimis ya sama event-event yang akan bentuk gitu, tapi yang bisa aku kasih saran kalau misalnya mau ngasih sponsorship adalah cara meyakinkan itu sebenarnya adalah datang di waktu yang tepat. Datang di waktu yang tepat itu kita harus tahu perusahaan A, B, C, D, E, F, G itu biasanya tuh keluar dana tuh bulan apa sih gitu misalnya. Atau misalnya, eee, kalau misalnya kita bikin event di Desember lah, banyak perusahaan yang udah tutup buku gitu misalnya. Itu kan udah susah banget. Jadi satu itu timing. Yang kedua, target sasarannya kalian sama target sasaran dari perusahaan atau calon donatur itu sama gitu. Kayak misalnya kalian bikin event pendidikan, iya jangan, nyari sponsor ke Happy Papi gitu misalnya. Walaupun Happy Papi kadang ngasih voucher sih, tapi maksudnya itu tuh bukan, sponsor yang tepat gitu menurutku sih ya. Misalnya carinya tuh ke, perusahaan-perusahaan yang punya program CSR pendidikan gitu. Misalnya Wardah, apapun itu yang teman-teman tahu gitu ya. Nah itu jadi cari, donatur-donatur atau perusahaan-perusahaan yang sekiranya punya CSR untuk dunia pendidikan. Nah itu aku rasa peluangnya cukup gede, karena aku cukup sering ngadain, proposal kegiatan itu ke Wardah, kita sering kerjasama dengan Wardah misalnya. Itu jadi salah satu hal yang utama gitu. Jadi dua hal itu sangat penting, yang pertama adalah timing, yang kedua adalah kita tahu sasaran atau target atau tujuan dari perusahaan tersebut. Kedua hal itu aku rasa cukup ditambah dengan proposal yang meyakinkan. Cara nyusun proposal, kalau misalnya naruh proposal ke perusahaan itu jangan pakai HVS, jangan pakai hitam putih doang, halaman depannya tuh harus bagus, orang-orang yang baca tuh juga harus, apa ya, kesan pertama itu senang gitu, pengen lihat halaman selanjutnya aja gitu. Jangan tiba-tiba cuma ngasih proposal doang atau misalnya kalau ngirim email nggak cuma proposal doang habis itu udah gitu, nggak ada teksnya dulu, terima kasih, selamat malam dan sebagainya. Jangan sampai kayak gitu gitu. Jadi mungkin 3 itu, timing yang tepat, terus kita tahu perusahaan itu tujuannya kemana, targetnya siapa dan sebagainya. Yang ketiga adalah susun proposal dengan rapi serapi-rapinya. Yang jago nyusun proposal tuh disuruh, bikin aja gitu, disuruh bantuin aja gitu. Jadi jangan yang nyusun proposal cuma teman-teman, sponsor proposal sip gitu, padahal kadang-kadang yang masuk sponsor proposal juga, eee, butuh bantuan untuk nyusun gitu. Secara isi mungkin udah oke, tapi nggak cuma secara isi aja gitu. Kami di perusahaan-perusahaan di dunia industri itu juga ngelihat desainnya juga gitu. Kalau, udah pakai HVS, di staples doang dan sebagainya, kita tuh udah, ya udahlah taruh aja gitu biasanya. Tapi itu mungkin masukan buat teman-teman juga. Yang jelas, ketiga hal itu mungkin perlu dipertimbangin ya, Ibnu nih, biar enak. Ibnu mungkin itu perlu dipertimbangin, timing, pengetahuan kalian tentang perusahaan dan juga sponsornya kalian kayak gimana. Itu aja, Dewi, silakan.
Oke, mungkin dari Kak Heni ada tambahan? Baik, terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih Kak Ibun atas pertanyaannya. Kalau dari Heni sebenarnya juga hampir sama dengan yang tadi disampaikan sama Kak Fauzi. Yang pertama itu kalau dari kita biasanya tergantung sama proker itu nyasarnya ke siapa. Nah, kalau misal dari berdasarkan pengalaman, kita kan di ranah mahasiswa biasanya kayak misal lomba-lomba gitu kan sasarannya itu mahasiswa juga. Nah, biasanya untuk sponsor yang kita cari ya sponsor yang berkaitan atau yang penggunanya itu mahasiswa, misalnya kayak yang menawarkan paket belajar dan lain-lain gitu. Terus yang kedua itu terkait dengan paket yang kita tawarkan. Jadi kalau sebelum kita menyusun proposal itu kan paket perlu dipertimbangkan. Maksudnya dengan misal kita minta segini, kita bakal ngasih apa. Jadi harus balance antara yang nominal yang kita ajukan dengan hal-hal yang bisa kita berikan. Jangan sampai kita mengajukan misal ibarat 5 juta, tapi apa feedback yang kita berikan? Misalnya feedbacknya hanya akan dicantumkan logo saja. Nah, itu kayak kurang balance gitu. Jadi perlu untuk paket-paket itu nanti diperhatikan lagi. Kemudian yang ketiga, kalau tadi dari Kak Fauzi kan menyampaikan proposalnya harus benar-benar rigid ya, maksudnya jangan hanya dari sponsor saja. Nah, itu setuju banget. Jadi untuk setiap proposal yang kita ajukan itu sebaik mungkin desainnya itu harus yang menarik gitu. Kemudian sebagai tindak lanjut, ketika nanti ada presentasi itu gunakanlah atau kolaborasikanlah orang-orang di dalam kepanitiaan itu yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Jadi ketika nanti bertemu langsung dengan mitra yang akan menjadi calon sponsorship itu kita bisa memberikan penjelasan atau pemaparan secara lebih kuat. Jadi setidaknya dari calon sponsorship itu tahu seberapa yakin sih kita di dalam menjanjikan apa yang sudah kita cantumkan di dalam sponsor untuk nanti diimplementasikan. Jangan sampai proposalnya bagus nih, tapi ternyata pas presentasi tuh kita sendiri bingung sama isi proposalnya gitu. Kalau dari aku cukup gitu. Semoga membantu ya Kak Ibun. Oke, thank you Kak Heni, Kak Fauzi atas pertanyaannya gitu. Ini kita udah ada 3 penanya tadi. Aku rasa pertanyaannya Kak Agnes juga hampir sama gitu sama pertanyaan Kak Datul terkait dengan ada beberapa anggota yang agak problematik gitu ya Kak. Oke, mungkin sesi Q&A aku cukupkan. Mungkin kita bisa ke sesi selanjutnya yaitu sesi dokumentasi. Ayo, mungkin teman-teman bisa on cam dulu gitu, kita bisa dokumentasi dulu untuk malam hari ini gitu. Mungkin teman-teman bisa aku tunggu 1 menit untuk on cam. Sambil nunggu ya Dewi, sambil nunggu teman-teman on cam dan nanti sesi dokumentasi, aku mau ada closing statement dulu bentar ya Dewi. Tapi kayak ini juga bisa tuh ada closing statement dan sebagainya. Sambil nanti kita siap-siap, boleh nggak Dewi? Tadi closing statement-nya mau setelah dokumentasi sih Kak, kayak. Oh, setelah dokumentasi udah nggak apa-apa, silakan foto dulu. Nggak apa-apa, silakan. Aku kan ikut panitia nih. Oke. Oke, mungkin teman-teman bisa on cam dulu nih sebelum dokumentasi dulu. Speakernya meninggalkan Zoom gitu. Mungkin teman-teman bisa on cam dulu. Kalau nggak ada yang on cam, aku paksa on cam. Nggak bercanda. Oke, mungkin langsung aja Kak kita foto sekarang gitu. Nggak apa-apa teman-teman yang belum on cam mungkin masih ada halangan gitu. Karena kayaknya ada pertandingan bola gitu ya malam ini. Oke, mungkin langsung aja mau hitung ya Kak. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sesi dokumentasi udah. Nah, ini kita lanjut nih ke sesi closing statement dari kakak-kakak speaker. Ada Kak Heni dan juga Kak Fauzi. Mungkin bisa ngasih motivasi ke teman-teman Ormawa yang ada di sini gitu. Karena sekarang lagi pada struggle-struggle-nya kayaknya ada PKKMB juga gitu Kak. Mungkin lagi pusing-pusingnya gitu. Mungkin dari kakak bisa ngasih closing statement dulu. Silakan Heni dulu. Oke, terima kasih Kak Fauzi. Ini izin untuk berikan closing statement terlebih dahulu ya. Di sini kan teman-teman sama-sama mahasiswa juga ya, pasti banyak banget kegiatan yang dialami teman-teman dalam keseharian. Nah,
dari teman-teman di sini, saran dari Henny atau closing statement dari Henny, jangan pernah takut untuk menantang diri. Ketika ada tantangan, go for it aja. Yang penting setiap ada tantangan itu kita cobain. Jangan pernah takut untuk mencoba sesuatu, jangan pernah takut atau memikirkan akan terjadi ini, akan terjadi itu, tetapi jalanin aja dulu. Nah, nanti untuk gimana hasilnya itu kan bukan urusan kita, yang penting kita do the best untuk setiap fase-fasenya, karena yakin aja dari setiap kesibukan atau setiap tantangan atau kesulitan, bahkan kendala yang kita jalani hari ini, itu akan menjadi beban yang akan menjadi sesuatu hal yang sangat baik untuk di masa depan. Kita akan menjadi pribadi yang lebih kuat, dan kita juga akan menjadi pribadi yang lebih mudah struggle ketika berada di lingkungan seperti itu. Dan semangat teman-teman semua. Oke, thank you Kak Eni. Mungkin bisa langsung ke Kak Fauzi. Oke, thank you Dewi. Thank you Kak Eni juga ya. Sekali lagi aku ngucapin terima kasih banyak sebenarnya. Kalau saya itu sebenarnya kebanyakan ucapan terima kasih ini karena teman-teman udah join di sesi upgrading sesi hari ini di kampus inovatif. Tapi yang jelas yang aku coba pengen sampaikan ke teman-teman adalah bahwa apa ya, ciptakan peluang-peluang kolaborasi dan sebagainya untuk teman-teman bisa bertumbuh. Manfaatin waktu di organisasi itu memang untuk bertumbuh bareng-bareng dengan teman-teman gitu. Jadi kalau nggak ada kegiatan-kegiatan upgrading, ciptain sendiri. Kalau nggak ada kegiatan-kegiatan yang sekiranya teman-teman ngerasa bahwa program di himpunan mahasiswa agak membosankan dan sebagainya, ciptain inovasi-inovasi sendiri. Jangan nunggu orang lain yang ngerjain. Jadi lakukan inisiatif bersama dengan teman-teman dan sebagainya. Terus kemudian harapannya teman-teman juga nggak malas untuk belajar lagi gitu. Karena di organisasi ini teman-teman mungkin baru semester 2, baru semester 4 dan sebagainya. Aku sangat-sangat merekomendasikan teman-teman untuk terus belajar berkembang bareng terus. Jangan untuk pintu kolaborasi, sekali lagi itu aku tekanin lagi karena sayang banget gitu waktu setahun 2 tahun di himpunan mahasiswa kalau misalnya kita cuma kenal itu aja gitu. Jadi kayak Vanessa tadi dan Rosatul Inayah dan sebagainya, semoga kita bisa bertemu di sesi online maupun offline dengan himanya kalian gitu ya, dalam sesi mungkin sesi dengan kampus inovatif maupun sesi-sesi yang lain gitu. Jadi harapannya kami bisa bertemu dengan teman-teman untuk kita coba diskusi bareng-bareng, untuk kita coba upgrading bareng-bareng, seru-seruan. Online nggak apa-apa, offline juga nggak masalah gitu. Jadi kampus inovatif itu kan ada di Jogja ya teman-teman, kamu mungkin belum tahu. Jadi kalau yang kayak Vanessa di UNY, ada yang dari Untida kan bukan Jogja ya kayaknya ya. Jadi mungkin itu nanti bisa online atau kita bisa datang ke kotanya teman-teman, karena kita beberapa kali datang ke Malang, kita beberapa kali datang ke Jakarta, sekarang aku lagi di Bali dan sebagainya. Jadi harapannya kita bisa apa ya, sama-sama belajar, sama-sama tumbuh bareng. Semoga pertemuan ini nggak jadi pertemuan terakhir kita, tapi pertemuan selanjutnya secara lebih individual, secara lebih personal, kita bisa ketemu lagi di sesi selanjutnya. Itu aja ya. Terima kasih teman-teman yang sudah ikutan di upgrading malam hari ini. Thank you banget. Silahkan Dewi. Oke, thank you Kak Heni dan Kak Fauzi. Nah, jadi kita mau lanjut ke sesi selanjutnya, sesi yang paling ditunggu-tunggu nih Kak. Tapi sebelum itu aku sangat mempersilahkan Kak Heni maupun Kak Fauzi bila mau meninggalkan ruang Zoom ini. Tapi kalau mau stay juga it's okay, nggak apa-apa. Gitu Kak. Oke teman-teman, aku mau lanjut ya. Nah, jadi kan tadi kita udah menyimak materi dari Kak Heni dan juga Kak Fauzi yang super daging banget nih. Tadi juga aku udah ngenalin sebenarnya apa sih Kak kampus inovatif itu, karena banyak di sini beberapa ormawa yang baru ikut gitu, di sesinya kampus inovatif kayak gitu. Nah, teman-teman, malam ini kan kita habis ada sesi tentang upgrading ya. Nah, malam ini kan kita ada sesi upgrading gitu. Jadi aku mau sedikit ngenali juga nih ke teman-teman kampus inovatif itu punya satu program bernama Organization Training. Organization Training itu ya secara bahasa itu upgrading gitu ya teman-teman. Jadi apabila teman-teman nih di organisasinya mau ada upgrading dan juga teman-teman butuh
tempat untuk kerjasama, baik itu mencari speaker atau mencari apapun itu gitu, teman-teman bisa langsung menghubungi Kampus Inovatif. Nah, organization training yang diadakan Kampus Inovatif ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan yang ada di organisasi teman-teman, meningkatkan efektivitas program kerja teman-teman, juga meningkatkan partisipasi dan juga keterlibatan anggota di organisasi teman-teman. Jadi kita nanti akan nge-provide nih speaker yang dari profesional mengenai beberapa topik yang nanti bakal aku sebutkan gitu. Nah, untuk kerjasamanya itu kita menyediakan 2 skema, yaitu skema online dan juga skema offline. Nanti kita akan nge-provide recordingnya juga apabila online, dan juga kita akan memberikan materi ketika offline, kita juga akan datang ke sana gitu. Untuk fasilitasnya kita juga akan ngasih sertifikat, kayak gitu teman-teman. Dan juga speaker yang super profesional lah pokoknya. Nah, nanti kita juga akan menyediakan beberapa materi. Ini ada beberapa materi dari kita seperti pelatihan desain. Jadi kan banyak nih teman-teman divisi Kominfo yang mau ngadain upgrading untuk anggotanya atau upgrading untuk himanya atau untuk divisinya gitu. Baik itu desain ilustrator, grafik, teman-teman bisa banget nih milih topik pelatihan desain, ataupun tadi ada yang bingung nih masalah gimana cara menarik mitra biar mau sponsor sama kita gitu. Nah, di sini juga ngadain upgrading yang mengangkat tema menyusun proposal sponsorship menarik untuk mitra gitu. Kita juga ada menyusun proposal kegiatan efektif, mengembangkan program kerja, dan juga kepemimpinan dan manajemen tim. Tapi ini bukanlah patokan topik, teman-teman juga masih bisa request. Misalkan nih teman-teman, Kak, aku mau request nih topik ini nih, boleh banget. Nah, teman-teman juga bisa buka di silabus nih, kira-kira subbab apa aja sih Kak yang dijelasin gitu dari topik tersebut. Teman-teman, nanti aku bakal nge-share PPT-nya bila teman-teman butuh gitu. Nah, untuk selengkapnya teman-teman bisa banget untuk selengkapnya organization training ini, teman-teman bisa banget langsung diunduh https://bit.ly/OT/Kampus Inovatif. Nanti juga aku akan nge-share link ini ke ke WhatsApp kalian. Jadi organization training ini berbayar ya teman-teman, tapi berbayarnya itu tenang aja, kita berbayar tapi kita menyesuaikan budget dari teman-teman gitu. Bila teman-teman mau kerja sama nih, teman-teman nanti, Kak, aku mau speaker yang seperti ini, Kak, aku nanti mau skema kayak gini, Kak, kita hanya ada dana segini, teman-teman bisa banget langsung dikomunikasikan aja di Kampus Inovatif kayak gitu. Oke, teman-teman, yang kedua kita juga ada program bootcamp digital marketing yang masih oprek sampai besok. Jadi eventnya itu tanggal 19. Bootcamp ini ada 3 kali pertemuan yang akan bahas tentang email marketing, social media marketing, dan juga search engine optimization. Nah, benefitnya apa aja sih Kak ikut bootcamp digital marketing ini? Teman-teman akan mendapatkan internship opportunity di kampusinovatif.id. Nah, gimana sih Kak cara aku bisa tahu info intern DKI gitu? Nah, teman-teman pasti di sini nggak asing dengan Kampus Merdeka ya, MBKM, MSIB gitu. Jadi setiap tahunnya ini Kampus Inovatif terdaftar di MSIB gitu. Apabila teman-teman ikut bootcamp ini akan mendapatkan sertifikasi pelatihan yang akan memberikan poin plus teman-teman ketika mau daftar intern di Kampus Inovatif, baik itu apply di MSIB maupun apply secara magang mandiri gitu. Teman-teman juga akan mendapatkan 3 kali live sesi dan juga akan mendapatkan PPT materi dan rekaman kelas. Teman-teman bisa mendaftar di bit.ly bootcamp digital marketing. Teman-teman juga bisa buka di platform. Oke, nah teman-teman, kita nggak hanya menyediakan event gratis ini aja, kita juga masih banyak lagi event-event berikutnya, tentunya event-event gratis ya, ataupun berbayar, ataupun yang sangat ngebantu mahasiswa banget. Kayak kemarin kita ngadain mentoring MSIB, itu banyak banget teman-teman yang pada ngedaftar mentoringnya, karena kita langsung menerjunkan speaker profesional dari intern di Gojek, dari DPR gitu, yang itu yang nge-mentorin, bener-bener nge-mentorin satu persatu mahasiswa kayak gitu. Nah, oke, tibalah kita di sesi yang paling ditunggu-tunggu, ada sesi presensi. Nah, teman-teman bisa banget presensi di link berikut, di mana di link ini teman-teman bisa langsung isi feedback dan bisa langsung mengunduh sertifikat. Apabila teman-teman ada yang kesusahan untuk presensi, bisa banget menghubungin ke CS admin. Oke, mungkin teman-teman bisa aku bantu untuk linknya. Oke teman-teman, itu untuk linknya ya. Mungkin kalian bisa mengisi link. Sorry banget. Sorry.
Oke teman-teman, itu untuk link presensinya ya, teman-teman bisa langsung mengisi presensi melalui link berikut untuk nanti teman-teman bisa mengunduh sertifikat gitu. Nah, oke teman-teman, mungkin dari aku, nama aku Dewi Aziza, by the way tadi lupa belum kenalan, aku Dewi Aziza dari Kampus Inovatif. Mohon maaf apabila dalam sesi tadi banyak banget kekurangan ataupun mungkin ada beberapa hal yang tidak sesuai harapan teman-teman. Aku minta maaf, dan aku mewakili Kampus Inovatif juga minta maaf. Nanti apabila Kampus Inovatif ada event-event lagi, teman-teman bisa langsung pantengin di Instagram maupun TikTok kampusinovatif.id gitu. Oke, mungkin teman-teman aku tunggu sampai 5 menit untuk teman-teman bisa presensi. Untuk teman-teman yang udah presensi mungkin bisa chat di kolom chat, sudah Kak, biar aku tahu teman-teman di sini udah pada presensi. Oke, dari aku segitu dulu ya teman-teman. Sorry banget kalau banyak kesalahan atau kebelibetan yang aku ucapkan selama menjadi MC di upgrading kali ini. Mungkin dari aku sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini dari Kak Taufik udah, mungkin dari teman-teman lain. Apabila sudah presensi bisa langsung leave dari Zoom meeting ini. Thank you semuanya. Sama-sama. Terima kasih juga teman-teman semuanya.